Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut membahas tentang dynamic routing, yaitu metode yang kedua adalah OSPF. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. OSPF itu sendiri adalah suatu metode routing yang dilakukan secara otomatis ataupun dynamic pada suatu jaringan komputer yang menggunakan protokol Open Short Path First ataupun OSPF itu sendiri. Jadi untuk OSPF itu adalah kepanjangannya itu adalah Open Shortest Path First. Nah, OSPF ini digunakan untuk menentukan jalur terbaik bagi suatu pengiriman data di dalam suatu jaringan. Nah, jadi untuk setup topologinya di sini kita bisa buat yang sama seperti sebelumnya, yaitu kita mulai dengan dua perangkat router terlebih dahulu. Itu kita bisa masukkan untuk IP-nya itu di gig 00 yang mengarah ke router kedua dari router 1 adalah 10.10.10.1, dan untuk router 2 di gig 00 juga yang mengarah ke router 1 itu memiliki IP 10.10.10.2. Kemudian untuk IP klien dari router 1 itu kita gunakan gateway-nya adalah 192.168.1.1, dan untuk PC kliennya juga kita gunakan IP 192.168.1.2. Kemudian untuk gateway klien dari router kedua itu kita gunakan 192.168.2.1, dan untuk PC kliennya kita gunakan IP 192.168.2.1 ataupun 2.2. Nah, jadi untuk seperti inilah untuk dari setup topologi dan juga pengisian IP address dari setiap portnya. Kemudian kita akan lanjutkan ataupun kita akan langsung. Nah, kemudian setelah itu kita akan lanjutkan untuk mulai konfigurasinya. Kita akan mulai konfigurasi dari router 1 terlebih dahulu. Di sini kita bisa masuk ke dalam mode config terminal. Oke, di sini untuk konfigurasinya kita bisa langsung gunakan komen router OSPF 1, di mana untuk satu ini adalah autonomous number yang dimiliki oleh router 1. Dan jika kita ingat bahwa sebelumnya jika kita melakukan konfigurasi EIGRP itu kita menggunakan autonomous number yang sama di setiap perangkat yang akan kita konfigurasikan EIGRP-nya. Nah, sedangkan untuk OSPF itu kita tidak perlu menyamakan dari autonomous number untuk setiap perangkat yang akan kita konfigurasi, melainkan kita bisa membedakannya. Jadi misalkan kita ingin menyamakan ataupun membedakannya itu boleh-boleh saja. Tapi untuk memudahkan kita konfigurasi, nanti misalkan untuk router 1 kita itu akan gunakan autonomous number 1, kemudian router 2 kita gunakan 2 dan selanjutnya. Jadi di sini kita masukkan komen router OSPF 1, kemudian kita enter. Di sini kita bisa promosikan network yang dimiliki oleh router 1 terlebih dahulu. Yaitu yang pertama adalah 10.10.10.0, yaitu adalah network dari jalur yang mengarah ke router kedua. Di sini kemudian setelah kita ataupun kita menuliskan IP-nya yang akan kita promosikan, di sini kita itu perlu memasukkan yang namanya wildcard-nya. Dan untuk dari IP ini itu memiliki wildcard 0.0.0.255. Nah, bagaimana cara untuk menentukan wildcard ini? Itu caranya adalah untuk menentukan wildcard ini itu caranya adalah kita menentukan ataupun dengan caranya yaitu kita mengurangi default prefix dengan prefix yang dimiliki oleh suatu IP address. Jadi misalkan di sini jika kita ketahui bahwa default prefix itu adalah 255.255.255.255. Ini adalah default prefix yang dimiliki IP address. Kemudian kita itu perlu menguranginya dengan IP address ataupun prefix yang dimiliki oleh IP address kita. Nah, di sini untuk IP 10.10.10 dan semua IP lainnya itu yang kita gunakan itu prefixnya adalah /24, dan untuk prefix /24 itu memiliki prefixnya ataupun subnet masknya adalah 255.255.255.0. Jadi di sini kita kurangi saja 255 dikurangi 255 itu hasilnya 0. Kemudian untuk selanjutnya kita tambahkan titik. Ini juga sama 0. Kemudian 255 dikurangi 255 0 lagi, dan di sini untuk 255 dikurangi 0 itu adalah 255. Jadi hasilnya untuk wildcard-nya itu adalah 000.255. Jadi bisa kita cocokkan di sini ataupun kita lakukan konfigurasinya di sini. Untuk wildcard-nya itu adalah 0.0.0.255. Kemudian kita bisa enter saja. Oh, ini masih ada yang kurang, itu kita kurang menambahkan areanya. Kita tambahkan areanya itu kita gunakan area 0 saja, kemudian kita enter. Setelah itu kita promosikan lagi network dari kliennya, yaitu adalah 192.168.1.0. Kemudian untuk wildcard-nya itu masih sama, adalah 0.0.0.255 dengan areanya adalah area 0. Kita enter. Kemudian kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita akan pindah untuk melakukan konfigurasi di router keduanya. Kita bisa masuk dulu dengan komen router OSPF 1. Nah, di sini untuk router 2 karena kita menggunakan OSPF, maka kita akan menggunakan autonomous number yang berbeda, yaitu untuk router 2 kita akan gunakan autonomous number yang kedua ya. Jadi itu adalah router OSPF 2, kemudian kita enter. Kita promosikan network yang dimiliki oleh router 2, yaitu pertama adalah 10.10.10.0.0, kemudian kita masukkan wildcard-nya adalah 0.0.0.255. Kemudian kita juga masukkan area 0 seperti ini. Kemudian kita promosikan network dari klien yang dimiliki oleh router kedua. Kita masukkan 192.168. Ini kita enter terlebih dahulu saja. Kemudian kita lanjutkan network 192.168.2.0. Kemudian wildcard-nya kita masukkan 0.0.255, kemudian area 0. Nah, di sini juga diperhatikan itu ada peringatan yang bertuliskan adalah
OSPF untuk gigabit 00 from loading to full, ataupun yang artinya bahwa interface gig 00 yaitu yang tadi kita sudah masukkan OSPF-nya ataupun kita promosikan networknya itu sudah berpindah ataupun sudah berubah dari yang awalnya itu berstatus loading ataupun menunggu ataupun sedang proses, itu sudah full ataupun artinya itu sudah aktif. Nah, kemudian setelah kita sudah mempromosikan untuk setiap IP address yang dimiliki oleh perangkat routernya, kita kemudian akan cek dengan komen do show IP OSPF neighbor. Tab enter. Oh, di sini ada itu sedikit typo. Do show IP OSPF neighbor seperti ini. Nah, dan di sini sudah terlihat bahwa untuk neighbor dari OSPF dari router kedua itu adalah IP PC klien yang dimiliki oleh router 1, yaitu yang berakhiran 1.1, yaitu adalah PC 1 ini. Dan jika kita cek pada router 1 juga harusnya itu juga sama. Kita cek dengan do show IP OSPF neighbor. Di sini juga sudah ada untuk IP PC klien dari router keduanya, yang menandakan bahwa untuk konfigurasi OSPF itu harusnya sudah berhasil. Nah, jika kita cek di sini untuk kita melakukan ping dari kedua PC ini, maka hasilnya itu sudah successful karena tadi konfigurasi OSPF-nya itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk konfigurasi dengan topologi 3 router. Di sini kita masih sama, kita tambahkan saja perangkat satu router dan juga satu PC tambahan, yaitu kita menambahkan IP di gig 0/2 dari router 2 dengan IP 20.20.20.1. Kemudian untuk router 3 itu pada gig 00 itu kita tambahkan 20.20.20.2/24. Kemudian untuk gateway dari kliennya kita gunakan 192.168.3.1. Dan untuk PC klien dari router 3-nya itu adalah 192.168.3.2. Kita langsung saja mulai konfigurasinya untuk 3 router ini. Pertama kita akan konfigurasikan melalui router kedua terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke tabs LI. Kemudian di sini kita akan konfigurasi yaitu dengan command router OSPF 2 karena di sini kita masuk dari router kedua. Kemudian kita promosikan network yang mengarah ke router 3 terlebih dahulu, yaitu 20.20.20.0. Kemudian wildcardnya adalah 0.0.0.255. Kemudian kita gunakan area 0 seperti ini. Nah, setelah itu kita pindah ke router ketiganya, kita masuk ke tabs LI. Kemudian kita akan konfigurasikan yaitu kita gunakan command router OSPF. Kita gunakan autonomous nomornya adalah 3, router OSPF 3, kemudian kita promosikan network yang dimiliki oleh router 3. Itu pertama adalah 20.20.20.0, kemudian kita tambahkan wildcardnya adalah 0.0.0.0.255, kemudian area 0. Kita enter. Kemudian di sini kita tambahkan lagi yaitu adalah network dari klien yang dimiliki oleh router 3, yaitu adalah 192.168.3.0. Wildcardnya kita masukkan 0.0.0.0.255, kemudian area 0. Nah, setelah itu sudah muncul tulisan loading down. Kemudian kita coba cek untuk status OSPF-nya dengan command do show IP OSPF neighbor. Kita enter. Di sini juga sudah ada untuk dari router 3 itu neighbor-nya adalah router kedua, maka di sini ditampilkan untuk IP klien yang dimiliki oleh router kedua yaitu adalah 192.168.2.1. Dan kemudian jika kita cek pada router kedua, maka di sini harusnya dia itu memiliki dua tetangga. Kita cek dengan command do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini dia juga memiliki dua tetangga yaitu adalah 3.1 dan juga 1.1. Kemudian kita cek di sini di router kedua, kita cek dengan command do show IP route. Nah, di sini itu sudah ada keterangan OSPF yang dimana itu menandakan bahwa IP 1.0 dan juga IP 3.0 itu sudah ada di dalam routing table yang dimiliki oleh router kedua. Kita cek juga pada router ketiga do show IP route. Nah, seperti ini, itu juga sudah ada 3 untuk OSPF-nya itu adalah 10.0, kemudian 1.0 dan juga 2.0. Dan di sini untuk 3.0 itu statusnya connected. Kita cek juga pada router ketiga do show IP route. Nah, dan di sini juga sudah ada yaitu adalah 20.0, 2.0 dan juga 3.0. Kemudian setelah itu kita langsung saja untuk melakukan ping ataupun mengecek jalur koneksinya. Kita coba ping dari PC 3 ke PC 1 itu sudah successful, kemudian dari PC 3 ke PC 2 itu juga sudah successful. Kemudian untuk konfigurasi selanjutnya kita akan coba untuk membuat konfigurasi OSPF berada di dalam suatu jaringan VLAN. Jadi kita tambahkan switchnya terlebih dahulu, kita tambahkan satu switch di sini, kemudian kita akan tambahkan 2 perangkat PC sebagai klien dari switch ini. Tambahkan di sini dan juga di sini. Kemudian kita hubungkan dari router 3 ke switch, kemudian dari switch ke PC 4 dan juga ke PC 5. Nah, kemudian kita konfigurasikan IP address-nya terlebih dahulu, yaitu untuk dari router ketiga yang berada di interface gig 02 ataupun yang mengarah ke switch. Kita bisa konfigurasikan di sini IP-nya yaitu adalah 30.30.30.1 dengan syarat masnya yaitu masih sama adalah /24. Kemudian kita bisa nyalakan di sini untuk no shutdown. Kemudian setelah itu kita konfigurasikan juga IP address yang ada di PC-nya. Kita konfigurasikan IP-nya di sini. Di bagian desktop IP configuration kita masukkan IP-nya yaitu adalah 192.168.3.0.
titik 4.2 yang dimana nantinya untuk titik 4.2 ini akan jadikan VLAN 40. Kemudian sampai itu masih sama. Kemudian untuk default gateway-nya nantinya akan kita masukkan pada router, yaitu adalah 192.168.4.1 untuk VLAN 40. Kemudian kita bisa close dan kita masukkan IP untuk PC kelima juga. IP configuration kita masukkan IP-nya adalah 192.168.50.2. Kita masukkan sampai masih sama, dan untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.50.1. Kita close. Nah, kemudian kita akan konfigurasikan pada switch-nya terlebih dahulu, yaitu kita akan membuat VLAN 40 dan VLAN 50-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke mode CLI, kemudian kita enable, kita masuk ke mode config terminal. Kemudian kita langsung saja untuk membuat VLAN-nya, yaitu adalah VLAN 40, kemudian kita exit dan kita buat juga VLAN 50. Kemudian kita cek dengan do show interface VLAN brief. Kemudian kita cek dengan command do show VLAN brief. Nah, seperti ini. Itu sudah ada untuk VLAN 40 dan juga VLAN 50-nya. Kemudian kita akan nyalakan untuk mode terang dari switch ini terlebih dahulu, yaitu kita masuk ke interface yang mengarah ke router adalah EVA 01. Kita masuk interface EVA 0/1, kemudian kita nyalakan switch port mode terang. Kita enter lagi dan kita bisa exit, dan kita akan masuk untuk membagikan setiap interface ini ke VLAN-nya masing-masing. Yaitu untuk PC 4 kita akan masukkan ke VLAN 40. Jadi kita masukkan interface EVA 0/2. Kemudian kita nyalakan switch port mode, kita nyalakan dulu switch port mode akses. Kemudian kita atur untuk switch port akses itu mengakses ke VLAN 40. Kemudian kita exit dan kita masuk ke interface FA 0/3, yaitu adalah interface yang mengarah ke PC 5. Kemudian kita nyalakan switch port mode akses, kemudian kita alihkan switch port akses untuk VLAN 50. Seperti ini. Kita exit lagi, kita cek lagi dengan command do show VLAN brief. Nah, dan di sini untuk VLAN 40 itu adalah FA 02 yaitu PC 4, dan juga untuk VLAN 50 adalah FA 03 yaitu adalah PC 5. Nah, kemudian selanjutnya kita akan konfigurasikan IP address untuk routernya. Kita pergi ke mode CLI, kemudian kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke sub interface dari setiap VLAN-nya. Pertama-tama kita akan masuk ke sub interface dari VLAN 40. Interface gig 0/2 titik 40. Itu tandanya kita masuk ke sub interface dari VLAN 40. Kemudian kita enter lagi. Di sini kita lakukan encapsulation.1q VLAN 40. Nah, jadi kita itu memberikan untuk interface 2.40 ini ke dalam VLAN 40. Kemudian kita masukkan IP address-nya, itu adalah 192.168.40.1. Maaf, di sini IP-nya adalah 4.1. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya juga. Itu untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Itu kita exit dan kita akan pindah ke interface gig 0/2.50, ataupun kita masuk ke sub interface dari VLAN 50. Kita enter, di sini kita encapsulation.1q untuk VLAN 50-nya. Kemudian kita bisa masukkan IP address-nya, itu adalah 192.168.5.1. Kita masukkan juga untuk subnet mask-nya, kemudian kita enter lagi dan kita exit. Kemudian selanjutnya kita konfigurasikan untuk router OSPF dari router ketiga ini. Jadi kita masuk ke router OSPF 3 karena kita berada pada router ketiga. Router OSPF 3, kita enter. Kemudian di sini kita promosikan network yang dimiliki oleh router ketiga ini untuk jaringan VLAN-nya, yaitu adalah network 30.30.30.0. Mobile card-nya adalah 0.0.0.255, kemudian area 0. Kita enter. Kemudian kita juga promosikan IP dari tiap VLAN-nya, yaitu adalah 192.168.40.0. Mobile card-nya sama 0.0.0.255. Kemudian kita gunakan area 0, dan kita juga promosikan untuk yang dari VLAN 50-nya. Kita enter lagi. Kemudian setelah itu kita bisa exit dan kita cek dengan command do show IP route. Nah, di sini jika kita cek untuk yang connected itu sudah ada adalah 5.0, kemudian 4.0, kemudian untuk 3.0, dan juga dari jaringan 30.0-nya. Kita cek pada router kedua. Kita exit dulu, kita do show IP route. Nah, kita cari yang berstatuskan OSPF. Nah, di sini kita cek pada router kedua itu juga sudah ada untuk OSPF-nya, itu adalah network 4.0, 5.0, dan juga 30.0. Kemudian pada router 1 kita cek juga untuk do show IP route. Di sini sudah ada untuk dari 4.0, 5.0, dan juga 30.0. Kemudian langsung saja kita akan cek untuk melakukan pengetesan uji ping. Kita dari 1 ke 2 itu sukses, kemudian dari 2 ke 3 juga sukses, kemudian dari 3 ke 4 itu masih progres. Mungkin pertama gagal, kita cek lagi 3 ke 4 itu sudah successful. Kita cek ke 4 ke 5 itu masih gagal, kita cek lagi dari 4 ke 5 itu sudah successful. Kemudian yang terakhir dari PC 5 ke PC 1
sudah successful juga.